Aku. Ya, aku record. Lutfi mana ya? Ya, aku mulai. Oke. Mulai? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Rukmawati sebagai dosen pengampu kelas pada sore hari ini dan teman-teman kelas PAC. Izinkan saya menjadi moderator pada presentasi kelompok kami yang mana akan membahas tentang materi Alsintan atau alat mesin pertanian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Lutfi Rahmanurul Fajri dengan NIM 104. Saya Muhammad Afsar Rezaldi dengan nomor NIM 099. Saya Rizka Ahyari Putri Diana dengan NIM 100. Saya Febri Pramono dengan NIM 101. Saya Mauki Rahayu dengan NIM 102. Saya Azmi Gendis Prawesti dengan NIM 103. Saya Alek Bayu Adi Pradana dengan NIM 105. Saya Dian Hidayati dengan nomor NIM 106. Saya Eni Ismawati dengan NIM 107. Saya Dia Jengkusumaningrum dengan NIM 108. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang Alsintan. Apa itu Alsintan, pengembangan Alsintan, kendala dan peluang pengembangan Alsintan, serta prospek pengembangan Alsintan, budidaya sampai pasca panen. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Mauki. Pada Mauki, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk PPT sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Alsintan. Definisi dari Alsintan sendiri yaitu alat dan mesin pertanian, merupakan alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah petani dalam mengolah lahan dan hasil-hasil pertanian. Peran penting Alsintan sendiri memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan pertanian, misalnya menyediakan tenaga untuk daerah yang kekurangan tenaga kerja. Antisipasi minat kerja di bidang pertanian yang terus menurun, meningkatkan kapasitas kerja sehingga luas tanam dan intensitas tanam dapat meningkatkan kualitas sehingga ketetapan dan keseragaman proses dan hasil dapat diandalkan, serta mutu terjamin. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan sehingga menambah produktivitas kerja, mengerjakan tugas khusus atau sulit dikerjakan oleh manusia, dan memberikan peran dalam pertumbuhan dan sektor non-pertanian. Selanjutnya, Alsintan digolongkan menjadi dua. Yang pertama, alat dan mesin budidaya pertanian yang digunakan pada saat prapanen atau budidaya, yakni pada saat pengolahan tanah, penanaman bibit, dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Alat yang digunakan misalnya traktor, alat penanaman biji-bijian, alat penyemprot hama, dan lain sebagainya.
Dan yang kedua ada alat dan mesin pengolahan hasil pertanian yang digunakan pada musim pasca panen, yakni pada saat hasil-hasil pertanian yang sudah matang perlu untuk diolah lagi, apakah proses penyimpanannya, pengeringannya, atau proses peningkatan cita rasanya. Alat yang digunakan misalnya alat pengering, alat mencacah, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mauki. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Alex. Kepada Alex, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan Alsintan. Penerapan pertanian modern meliputi komponen perubahan. Di antaranya yang pertama, dari pengolahan tanah dengan ternak menjadi penggunaan traktor. Yang kedua, dari alat menumbuk padi menjadi penggilingan padi. Yang ketiga, dari penggunaan pupuk kandang menjadi pupuk kimia buatan. Yang keempat, dari penggunaan bibit lokal menjadi bibit unggul. Yang kelima, penerapan irigasi modern. Pengembangan Alsintan digunakan dalam masa prapanen atau budidaya dan pasca panen yang tepat sebelum memasuki proses pengolahan atau penggilingan. Mulai dari pengolahan tanah, penanaman bibit, pemberantasan hama, pemanenan, dan pengolahan hasil-hasil pertanian yang sudah matang. Pengembangan Alsintan digunakan untuk menghasilkan produk yang padat dengan teknologi maju. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alex. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ajeng. Kepada Ajeng, saya persilahkan. Berikutnya ada berbagai macam alat dan mesin budidaya pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Dapat dibagi menjadi beberapa. Pertama, bajak tradisional. Pembajakan yang masih memanfaatkan alat-alat tradisional seperti cangkul dan garu. Selain itu, bajak tanah dapat menggunakan hewan seperti sapi. Kedua, traktor tangan. Traktor tangan merupakan salah satu mesin pengolah tanah yang kini mulai banyak digunakan petani dalam mengolah tanah. Sebagai mesin pengolah tanah, traktor dilengkapi dengan peralatan pengolah tanahnya, seperti bajak, garu, ataupun bajak rotari. Ketiga, traktor roda 4. Traktor roda 4 adalah salah satu alat pengolah tanah yang dilengkapi dengan peralatan pengolah tanah seperti bajak, singkal, bajak piring, garu piring, dan lain-lain. Secara umum, traktor roda 4 adalah traktor dengan tenaga penggerak dari motor diesel dengan didukung 4 buah roda. Traktor ini dirancang untuk bekerja di lahan kering, bukan lahan sawah. Berdasarkan ukurannya, dibedakan menjadi traktor mini, menengah, dan traktor besar. Keempat, yaitu alat tanam tradisional. Alat penanam tradisional yang umum digunakan adalah alat yang disebut tugal. Tugal merupakan alat yang paling sederhana yang dapat digerakkan dengan tangan dan cocok untuk menanam benih dengan jarak tanam lebar. Tugal bentuknya bermacam-macam, sesuai dengan modifikasi suatu daerah atau negara. Bentuk tugal di Indonesia merupakan bentuk tugal yang paling sederhana, karena pada tugal tersebut tidak terdapat bentuk mekanisme pengeluaran benih. Di sini, benih dimasukkan ke dalam tanah secara terpisah, artinya memerlukan bantuan orang lagi. Kelima, yaitu alat tanam semi-mekanis. Bentuk dan macam alat penanaman semi-mekanis ini juga bermacam-macam sekali. Alat-alat penanaman ini cocok digunakan, baik pada tanah-tanah ringan maupun berat, serta cocok untuk benih-benih berukuran besar dan kecil. Keenam, transplanter. Transplanter merupakan alat penanaman bibit dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang seragam. Pada penanaman padi dapat dibedakan berdasarkan cara penyemaian dan persiapan bibit padinya. Yang pertama yaitu mesin yang memakai bibit, yang ditanam atau disemai di lahan. Mesin ini memiliki kelebihan yaitu dapat dipergunakan tanpa harus mengubah cara persemaian bibit yang biasa dilakukan secara tradisional sebelumnya. Namun demikian, waktu yang dibutuhkan untuk mengambil bibit cukup lama, sehingga kapasitas kerja total mesin menjadi kecil. Yang kedua adalah mesin tanam yang memakai bibit yang secara khusus disemai pada kotak khusus.
Mesin jenis ini mensyaratkan perubahan total dalam pembuatan bibit. Persemaian harus dilakukan pada kotak persemaian bermedia tanah dan bibit dipelihara dengan penyiraman, pemupukan hingga pengaturan suhu. Saya kembalikan ke moderator selanjutnya. Terima kasih kepada Ajeng. Untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh Dia. Kepada Dia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang dijelaskan oleh Ajeng. Untuk mesin pengolah pertanian, untuk perawatan tanaman biasanya menggunakan pestisida. Nah, pestisida bentuknya itu cair, bisa menggunakan alat sprayer gendong. Bila dalam jumlah yang besar, menggunakan broom sprayer. Kemudian alat pemanenan tradisional menggunakan sabit dilakukan dengan sekelompok orang. Seiring berjalannya waktu, alat panen berkembang menggunakan alat potong padi. Namun, untuk era industri sekarang ini, Kementan menyiapkan mesin pemanen dari negeri Sakura. Diharapkan hasil pemanenan yang diberikan seragam. Dengan menggunakan mesin ini bisa mengatasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan per hari atau kapasitas yang ingin dipenuhi. Berikutnya ada alat perontok padi. Untuk tradisionalnya menggunakan alat gebyok dan untuk modern menggunakan alat perontok padi karena lebih efisien dan mempercepat proses yang dikerjakan. Prospek pertanian Indonesia masih perlu dikembangkan oleh para petani muda guna memenuhi ketersediaan pangan nasional. Banyak inovasi teknologi pertanian yang telah diciptakan dan dihasilkan, baik dari perguruan tinggi hingga Litbang Kementerian Pertanian. Petani muda harus mampu memanfaatkan inovasi teknologi agar bisa dikembangkan di lahan pertanian karena masa depan pertanian bergantung pada penerus bangsa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Febri. Kepada Febri, saya persilahkan. Terima kasih buat moderator. Di sini saya akan menjelaskan, slide-nya belum slide-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala pengembangan Al-Sintan. Pertama, yaitu tentang harga. Pada umumnya, harga alat dan mesin pertanian produksi dalam negeri masih lebih mahal dibandingkan dengan harga alat dan mesin pertanian buatan luar negeri. Kedua, penyebaran industri alat dan mesin pertanian. Penyebaran usaha industri alat dan mesin pertanian di Indonesia belum merata. Hal ini disebabkan sulitnya akses jalan untuk distribusi alat dan mesin pertanian, terutama ke daerah pedalaman. Yang ketiga, tenaga kerja terampil. Saat ini, jumlah tenaga kerja pertanian semakin tidak seimbang dengan jumlah kebutuhannya. Keempat, permodalan dan pemasaran. Pada umumnya, para pengusaha kecil mempunyai keterbatasan dalam penyediaan modal usaha dan inovasi teknologi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Febri. Untuk materi yang sama akan dilanjutkan oleh Afsal. Kepada Afsal, saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari kendala pengembangan Al-Sintan. Yang selanjutnya adalah distribusi. Penyediaan sarana dan prasarana ini akan mempengaruhi distribusi bahan baku dan produk industri alat dan mesin pertanian. Yang selanjutnya ada pelayanan purna jual. Pelayanan purna jual yang diberikan oleh produsen umumnya hanya berada di kota-kota besar saja dan beberapa daerah tertentu, belum menjangkau ke seluruh lokasi pemakaian Al-Sintan. Yang selanjutnya ada penerapan mekanisasi selektif. Penggunaan Al-Sintan ini perlu disesuaikan antara tingkat teknologi alat dan mesin yang akan digunakan dalam tingkat penerimaan di wilayah yang akan dikembangkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Afsal. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Eni. Kepada Eni, saya persilahkan.
Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai peluang pengembangan Alsintan. Yang pertama, upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas. Mekanisasi pertanian pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja. Alsintan dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian, serta mengurangi beban kerja petani. Penggunaan Alsintan mampu meningkatkan efisiensi waktu kerja hingga 97,4% atau 2 kali lebih cepat dibandingkan cara manual. Dari sisi biaya, pengolahan lahan 40% lebih hemat jika menggunakan Alsintan. Yang kedua, upaya peningkatan nilai tambah hasil pertanian. Alsintan juga terbukti memberikan nilai tambah bagi petani yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mereka. Alsintan yang dikelola dengan baik memberikan pemasukan lebih kepada petani. Dengan Alsintan yang dimilikinya, mereka bisa memanfaatkannya untuk disewakan lagi. Para petani sedapat mungkin harus bisa memaksimalkan pemanfaatan Alsintan yang diberikan. Apalagi dengan penggunaan Alsintan, petani mampu menghemat banyak waktu, tenaga, dan ongkos produksi. Yang ketiga, upaya pengendalian limbah dan pemanfaatannya. Limbah pertanian berfungsi dalam perbaikan sifat-sifat tanah dan ketersediaan hara dengan dibuat sebagai pupuk. Alsintan juga dapat membantu petani menyebarkan pupuk secara efektif dan efisien sehingga pupuk yang diberikan tidak berlebihan sehingga tidak mencemari lingkungan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Eni. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Kepada Rizka saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai prospek pengembangan Alsintan budidaya sampai pasca panen. Prospek dan peluang yang cerah akan didapatkan dari pengembangan Alsintan prapanen atau budidaya dan pasca panen yang tepat sebelum memasuki proses pengolahan atau proses penggilingan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rizka. Untuk yang terakhir, yaitu review jurnal. Kepada Gendis, saya persilahkan. Terima kasih, saya akan menyampaikan hasil review jurnal dari kelompok kami. Yang pertama, judul adalah Dampak Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian Terhadap Produksi Padi di Kabupaten Tegal, atau The Impact of the Utilization of Agricultural Equipment and Machinery on Rice Production in Tegal Regency. Jenis jurnal adalah jurnal pangan. Volume 29, halaman dari 171 sampai 180. Tahun dibuat jurnal adalah 2020. Penulis F. Rudi Prasetyo Hantoro, Edi Prasetyo, dan Agus Hermawan. Reviewer adalah kelompok 1, tanggal 28 Oktober 2021. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis perbedaan dampak penggunaan alat dan mesin pertanian program UPSUS terhadap produksi, produktivitas, dan indeks pertanaman padi di agroekosistem dataran rendah dan dataran tinggi di Kabupaten Tegal. Subjek penelitian adalah agroekosistem dataran rendah dan dataran tinggi di Kabupaten Tegal. Metode penelitian menggunakan metode survei dan penarikan sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling. Selanjutnya, hasil penelitian maaf PPT-nya. Hasil dari penelitian ini adalah rata-rata produksi petani di Kecamatan Warureja sebagai sampel dari daerah dataran rendah. Setelah adanya program UPSUS mengalami peningkatan sebanyak 5,68%. Sedangkan di Kecamatan Bojong atau sampel dari dataran tinggi, produksi pertanian meningkat sebanyak 8,64%. Rata-rata produktivitas padi pada dataran rendah meningkat sebesar
6,04%, sedangkan produktivitas padi pada dataran rendah meningkat sebesar 5,95%. Dampak terhadap indeks pertanian padi berdasarkan nilai rata-rata indeks pertanaman milik responden meningkatkan IP hanya terjadi pada dataran tinggi, yaitu sebesar 4,07%, sedangkan pada dataran rendah nilainya tetap. Kesimpulan, bantuan Alsintan pada program UPSUS berdampak positif terhadap produksi, produktivitas, dan indeks pertanaman padi di Kabupaten Tegal. Kelebihan jurnal adalah jurnal ini dilengkapi dengan tabel serta grafik yang mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian dalam jurnal. Abstrak jurnal juga sudah menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, kekurangan jurnal. Terdapat tanda baca yang kurang tepat dalam penulisan jurnal ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Gendis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.